Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Bukhari dengan NIM 2023-31307. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang K-means dan algoritmatif clustering. Nah, di sini untuk penugasan laporan 3 pada matkul pembelajaran mesin. Oke, langsung saja ke landasan teori. Nah, di sini ada tujuan clustering, K-means dan algoritmatif. Di sini terdapat soal yang pertama, yaitu menjelaskan secara umum apa tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning yang tidak memiliki label unsupervised learning. Nah, jawabannya adalah clustering adalah salah satu teknik pada unsupervised learning di mana data tidak memiliki label. Tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Yang kedua ada data yang berada dalam suatu kelompok akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di kelompok lain. Nah, dengan clustering kita bisa menemukan pola atau struktur tersembunyi dari sebuah dataset tanpa perlu mengetahui jawabannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada soal B. Jelaskan perbedaan mendasar antara pendekatan K-means, permanent clustering, dan algoritmatif clustering, termasuk bagaimana cara masing-masing algoritma membentuk cluster. Nah, yang pertama kita bahas K-means clustering dulu. Yang pertama yaitu termasuk partitioning clustering. Nah, yang kedua kita tentukan jumlah clustering K di awal. Lalu yang ketiga, algoritma akan menemukan pusat cluster atau centroid secara acak. Lalu mengelompokkan data centroid terdekat. Yang ketiga yaitu memperbarui letak centroid sampai cluster stabil. Nah, sederhananya data dipaksa ke dalam K kelompok berdasarkan jarak centroid. Gitu. Selanjutnya ada algoritmatif clustering. Di sini termasuk hierarchy clustering. Lalu tidak membutuhkan jumlah cluster di awal. Yang ketiga bekerja dengan cara bottom up. Nah, yang langkah-langkahnya awal setiap data dianggap sebagai satu cluster, lalu cluster terdekat digabung satu persatu, lalu proses berhenti ketika cluster sudah sesuai yang diinginkan. Lalu hasilnya dapat dilihat dalam bentuk dendrogram atau pohon hierarki. Jadi perbedaan utamanya K-means yaitu berbasis centroid, partisi data langsung menjadi K cluster, sedangkan algoritmatif yaitu berbasis penggabungan jarak antar cluster secara bertahap. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya. Yaitu ada pertama kita sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma K-means. Nah, kelebihan pertama yaitu sangat cepat dan efisien untuk dataset besar. Lalu yang kedua, implementasi dan konsep sederhana. Yang ketiga, cocok untuk data yang klasternya berbentuk bulat dan terpisah jelas. Lalu kekurangannya, yang pertama harus menentukan jumlah K di awal. Yang kedua, rentan terhadap outliner karena centroid bisa bergeser drastis. Yang ketiga, kurang baik pada klaster yang bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma algoritmatif clustering. Kelebihannya yaitu 1, tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Kedua, mampu menangani bentuk cluster yang lebih kompleks. Yang ketiga, menghasilkan struktur hierarki
dendrogram sehingga lebih informatif. Adapun kekurangannya, yang pertama, lebih lambat dan berat secara komputasi, terutama untuk dataset besar. Yang kedua, proses penggabungan dapat diundo. Yang ketiga, hasil bisa sensitif terhadap pemilihan metode pengukuran jarak antar klaster. Oke, kita masuk ke praktikumnya, yaitu ada saya sudah buat praktikumnya tentang Synthetic Transport Dataset Expanded. Oke, di sini adalah praktikumnya. Yang pertama kita importkan library yang kita butuhkan. Habis sudah kita load data. Saya menggunakan data Synthetic Transformation Dataset dengan jumlah data lebih dari 5.500 baris yang terdiri dari 17 kolom, termasuk minimal 8 fitur numerik. Nah, pada tahap ini, pembersihan data, saya memilih hanya fitur numerik saja untuk analisis. Lalu kemudian saya melakukan penanganan missing value menggunakan metode median serta standarisasi data supaya setiap fitur berada pada skala yang sama. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ada cleaning data. Yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan median, yaitu untuk penanganan missing value atau missing datanya. Oke, lanjut ke eksplorasi EDA atau eksplorasi data EDA. Nah, setelah data siap, saya melakukan eksplorasi untuk memahami karakteristik awal dari dataset. Saya menampilkan statistik deskripsi, melihat distribusi fitur menggunakan histogram, serta menampilkan heatmap kolerasi antar fitur numerik. Dari visualisasi tersebut, kita bisa melihat fitur apa yang memiliki hubungan kuat dan fitur apa yang cenderung berdiri sendiri. Nah, di sini ada statistik deskriptifnya, lalu ada distribusi fitur numerik, ada record ID, latitude, ada temperatur, dan lain-lain. Di sini ada heatmap-nya juga. Nah, itu untuk eksplorasi data EDA. Selanjutnya ke bawah ada model clustering, K-man. Pertama K-man dulu. Nah, sebelum menemukan jumlah cluster yang digunakan, saya menggunakan elbow method dari grafik elbow. Nah, di sini titik siku sekitar K sama dengan 3. Sehingga saya menggunakan 3 cluster untuk model K-man. Setelah dilatih, model memberikan label cluster setiap baris data. Nah, di sini ada diagramnya elbow method. Nah, di sini ada kurvanya. Oke, selanjutnya ada algoritmative clustering. Dan di sini ada saya menggunakan metode penggabungan word linkage. Sebelum menentukan jumlah cluster, saya membuat dendrogram dari sampel data dan hasilnya juga menunjukkan pemisahan menjadi 3 cluster sehingga jumlah cluster disamakan dengan K-man agar hasilnya mudah dibandingkan. Oke. Nah, ini ada dendrogram word linkage. Yang kedua ada visualisasi hasil clustering atau PCA cluster visualization. Nah, karena jumlah numerik lebih dari 3, saya melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA menjadi 2 komponen utama.
Lalu saya menampilkan visualisasi klaster hasil Kamens dan algoritmatif dalam bentuk scatter plot 2 dimensi. Dapat dilihat bagaimana kedua algoritma membentuk klaster meskipun bentuk grup dan batas antar klaster terlihat sedikit berbeda. Ya kan? Yang terakhir ada evaluasi model. Saya menggunakan model Silote Score, yaitu numerik yang mengukur seberapa baik suatu data berbeda pada klaster yang tepat dibandingkan klaster lain. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas clustering yang dilakukan. Gitu. Nah, ini mendapatkan skor dari Kamens lebih gede daripada algoritmatif. Jadi kesimpulannya, Kamens memiliki kualitas cluster yang lebih baik. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Saya Dimas Dual Bukhari dengan NIM 2023 31307. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.